Sikap yang terbaik adalah mengucap syukur. The best attitude is gratitude. Dengan kata lain, mengucap syukur atau berterima kasih bukan saja sebuah tindakan sewaktu-waktu, tetapi menjadi sebuah sikap hidup. Dan kalau sudah jadi sikap hidup, itu menjadi gaya hidup. Sehingga orang tidak akan henti untuk berterima kasih. Hidupnya dipenuhi dengan hati yang bersyukur, dan bersyukur. Orang yang tahu berterima kasih bukan saja mau berterima kasih, tetapi tidak pernah henti berterima kasih. Karena hidupnya dipenuhi oleh kasih yang dia terima, sehingga terima kasih tidak akan hentinya terucap dari hidupnya, dari mulutnya, dari sikapnya, dari berbagai macam tindakannya. Sehingga dengan penuh syukur, dia akan selalu menjalani hari-harinya dengan penuh ketentraman, tanpa ada sungut-sungut sekalipun. Tidak ada yang namanya amarah, dengki atau iri. Tetapi karena diliputi oleh kasih yang dia terima dari Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, mau berterima kasih, dan tidak henti berterima kasih. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Apa yang dituliskan Paulus kepada anak rohaninya Timotius? Sebuah peringatan sekaligus pengingatan kepada Timotius dan juga kepada orang-orang yang hidup pada hari-hari terakhir, termasuk berarti di masa kini dan sekarang ini. Yaitu akan ada masa yang sukar. Dan masa yang sukar sebenarnya bukan sekedar bicara masa dalam arti waktu atau satu era. Tetapi masa yang sukar ini berbicara tentang keadaan manusianya. Karena masa menjadi sukar karena manusianya yang sukar. Apa yang dideskripsikan di dalam 2 Timotius pasal 3 memang panjang lebar. Ada manusia yang mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, jadi pemfitnah, berontak kepada orang tua, dan ini yang saya garis bawahi, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kata tidak tahu berterima kasih yang dituliskan di dalam bagian ini digunakan sebuah kata akaristos. Akaristos dari dua kata a yang berarti tidak dan karistos itu berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani karitsomai yang berarti mengalami anugerah atau kasih karunia. Sehingga orang yang disebut akaristos itu adalah orang yang tidak mengalami anugerah Tuhan. Mereka menganggap hidup itu ya sewajarnya berjalan begitu saja, memang sudah seharusnya berlangsung. Lahir, hidup, lalu mati, dan sudah begitu saja, tidak ada anugerah Tuhan yang menyertai. Tidak ada pengalaman bagaimana Tuhan mengasihi. Tidak ada pengalaman bagaimana kasih Tuhan memenuhi hidup. Tidak ada yang namanya pengalaman bahwa kalau masih bisa bertahan sampai hari ini, itu adalah karena anugerah Tuhan. Kacamatanya berbeda, memandangnya lain. Menganggap hidup itu berlalu begitu saja. Dan kalau memang susah, nanti akan senang-senang lalu susah lagi. Dan terus-menerus silih berganti. Sudah, itu saja. Orang yang akaristos adalah orang yang dia tidak tahu berterima kasih, digambarkan orang yang juga tidak menyenangkan. Orang yang boleh dikatakan dia tidak memahami bahwa hidup itu adalah berkat dan anugerah. Karena tidak memahami, maka dia juga
tidak mengalami. Kata akaristos ini juga digambarkan orang yang sikapnya menjadi kasar, tidak ada pengampunan, kejam, karena tidak ada kasih karunia di dalam hatinya dan tidak pernah mengalami kasih karunia dari Tuhannya, maka dia juga tidak mau berkasih karunia kepada orang lain. Dan inilah benih-benih yang menyebabkan orang menjadi tidak tahu berterima kasih. Karena tidak tahu berterima kasih bukan sekedar nggak tahu caranya bagaimana bilang terima kasih. Saya rasa itu adalah hal yang sangat sederhana untuk seseorang bisa bilang terima kasih akan apapun juga yang terjadi dalam hidup. Tapi orang yang tahu berterima kasih atau karistos itu bukan orang yang tahu siapa dirinya. Dia adalah penerima kasih Tuhan. Bukan dia yang memberikan karena dia tidak mampu memberi kasih seperti Tuhan memberi. Bukan berarti orang yang menerima kasih terus berarti tidak bisa berbuat kasih. Dia bisa berbuat kasih, tetapi orang yang tahu siapa dirinya ada batas-batas, dia tidak mungkin untuk memberikan kasih sebagaimana yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Orang yang tahu berterima kasih bukan saja tahu siapa dirinya sebagai hamba, sebagai ciptaan yang begitu terbatas dibandingkan Tuhan yang maha luas dan maha tidak terbatas itu. Tetapi orang yang tahu berterima kasih juga tahu siapa Sang Maha Pemberi dalam hidupnya. Sehingga apapun yang dia terima, tidak ada satupun yang dia katakan itu bukan dari Tuhan. Semua dia imani dan amini bahwa segala apa yang ada padanya yang dia terima hari ini, entah itu baik, entah itu buruk dalam penilaian manusia, itu diberikan oleh Tuhan, itu diizinkan oleh Tuhan, itu dikaruniakan oleh Tuhan. Dan ini yang menyebabkan orang tidak pernah akan berhenti berterima kasih. Dan yang ketiga, orang yang tahu berterima kasih bukan orang yang tahu siapa dirinya saja, tahu siapa Sang Maha Pemberi dalam hidupnya, tapi dia juga tahu kepada siapa harusnya dia berterima kasih. Dia tahu arah terima kasihnya, dia tahu arah ucapan syukurnya. Kiblatnya adalah kepada Tuhan, bukan sekedar kepada manusia. Ya, memang kita juga harus bilang terima kasih kepada manusia, sesama kita yang berbuat baik kepada kita atau memberi kebaikan buat kita. Tetapi kita alamatkan segala syukur yang terutama dan yang paling pertama adalah kepada Tuhan. Karena orang juga tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kalau Tuhan tidak menggerakkan dia, bukan? Dan tidak ada satupun yang kita terima hari ini yang bukan asalnya dari Tuhan, bukan? Dan berarti itu membuat kita tahu kepada siapa kita harusnya bersyukur dan berterima kasih. Karena itu pelajaran untuk kita bisa berterima kasih ini sebuah pembelajaran seumur hidup. Bukan sejak anak-anak kecil yang diajarkan, ayo bilang terima kasih. Tetapi menjadi pribadi-pribadi dewasa yang tak henti berterima kasih untuk apapun yang terjadi, suka maupun duka, sehat maupun sakit, gembira, tawa, atau tangis yang begitu dalam. Mari kita jadi pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih. Sehingga ini menyanggah apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa manusia akhir zaman adalah manusia yang cinta diri sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Mari kita menjadi manusia-manusia akhir zaman yang melawan arus. Sekeliling kita orang-orang yang mencintai diri sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Tapi marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap mencintai Tuhan dan tahu berterima kasih. Selamat berterima kasih tanpa henti, karena kasih Tuhan diberikan kepada kita untuk kita terima pula tanpa henti. Oleh kasih ajaibnya, mari kita hidup karib dengannya. Amin.